Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil a'lam, wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram, wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'd, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam mithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Para alim ulama, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, lama pucuk dicinta ulam tiba, sumur digali air pun datang. Sudah lama terkenang nak bersuah, hari ini ditakdirkan pula kita datang ke sini. Masya Allah, ada syekh saya, Masya Allah, makziratan syekh, saya tambah semangat jadinya, tidak patah semangat. Alhamdulillah. Wasiat untuk senantiasa bertakwa adalah wasiat orang-orang yang sukses, berhasil dunia dan akhirat. Wasiatul awwalin wal akhirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita hari ini semakin menambah ketakwaan, mengokohkan keimanan, dan membuat kita senantiasa penuh harapan menatap masa depan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah, saya sangat bersyukur atas nikmat pertemuan ini. Andainya hanya sekedar bertukar senyum dan berjabat tangan, itu sudah cukup. Sudah cukup kan? Kalau gitu kita tutup. Sebab bertukar senyum banyak pahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah. Kemudian bersahabat tangan menggugurkan dosa. Ma min muslimin yaltaqiyani wa yatasafahani illa tahattat khatayahum kama tahattu awraqus syajar. Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali berguguran dosa-dosanya, seperti mana bergugurannya daun-daun kayu yang kering.
Tapi ada riwayat tambahnya saling bersalawat, tapi ziyadah tidak sahih. Itu pula yang dijadikan oleh orang sambil bersalaman salatullah. Dah, walaupun sahih sebenarnya pelaksanaannya bukan seperti itu. Ala kulli hal, kita tidak sedang mengkaji orang. Kaji kita. Jangan patah semangat. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang paling sering dibaca Nabi alaihi salatu wassalam adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada alham. Apa itu alham? Yaitu memikirkan masa depan yang sulit dan suram, berarti tidak punya harapan. Wal hazan, yaitu merasa susah atau sedih dengan yang sudah berlalu. Kemudian aku minta perlindungan kepadamu daripada al-ajz. Al-ajz yaitu merasa tidak sanggup, merasa lemah, lalu menghasilkan apa? Al-kasal. Kalau sudah merasa tidak mampu, pasti malas mengerjakannya. Kemudian aku minta perlindungan kepadamu daripada sifat atau sifat pengecut dan kedekut. Pengecut dan kedekut berkawan juga tu ya. Sah? Orang yang kedekut dan pengecut juga tak pernah merasa cukup dan semangat hidup. Kemudian yang terakhir adalah min ghalabatid dain, hutang yang senantiasa ghalabatid dain, hutang yang mengalahkan kita. Ghalabah, mengalahkan, artinya menenggelamkan kita. Oleh sebab itu bantu pengurus tu jangan sampai tenggelam oleh hutang katanya. Oh, tengok tadi gemetar tangannya mengangkat kropot dia. Tapi dia tak sebutkan jumlahnya berapa tadi ya. Padahal kalau tahu jumlahnya mungkin ada salah satu dari sini yang atau masih ke sah. Tapi beliau menggambarkan tadi kalau terbayang nak nyumbang 10.000 jadi 50.000 katanya tadi. Kalau tak salah 50.000 rial ya. Masya Allah. Kira-kira begitu ya, 50.000 rial. Berarti ada gambarannya tadi kan? Masya Allah. Kalau ada Usman di sini, tidak ada bagian kita dibuat. Tapi mudah-mudahan ada Usman yang walaupun tak sama, tapi setidaknya serupa. Kemudian waqahrir rijal, dikuasai oleh orang. Kalau sudah banyak utang, kita terpaksa dikuasai oleh orang. Jangankan diri kita, negara pun dijual orang. Kalau sudah banyak utang. Banyak utang kita? Banyak utang kita? Banyak. Seluruh perusahaan negara merugi. Aneh pula ya. PLN kita tidak pernah ngutang, sah? Bayar di depan, rugi terus. Pertamina ambil dari ladang kita gratis, sah? Sah? Dijual lebih mahal dari luar negeri, utang rugi juga. Apa lagi? Semuanya rugi, pajak pun rugi. Tinggal nerima setoran rugi. Oh ternyata
Setelah presiden cukup serius, banyak rupanya. Jangan korupsi bocor. Lah, jangan pikirkan nanti naik asam urat. Lah itu kan urusan tuan-tuan. Saya hanya ngasih tahu aja, ya, supaya tuan-tuan jangan mau disogok lagi untuk pemilu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tetap semangat ya, walaupun utang banyak, semangat untuk melunasinya, insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini doa bukan sembarang doa, tapi doa adalah untuk menatap masa depan yang lebih baik dan kuat. Kita tidak pernah dalam segala situasi dan kondisi apapun patah arang, tidak boleh hilang kendali, tak boleh hilang semangat. Kalaulah manusia hebat, orang-orang yang kepada Allah dekat, para nabi, para rasul, para aulia, mereka juga diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Tuhan belum lagi berdakwah seperti Nabi Nuh. Belum lagi berdakwah seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah berapa lama? 950 tahun. Tentu sudah 950 hari sudah. Yang beriman kepadanya berapa orang? Kira-kira 80 orang lebih. Berarti dalam satu tahun dalam berapa tuh? Dalam satu tahun yang beriman dalam 100 tahun yang beriman enggak 10 lah. Ya, lebih kurang 10 orang atau kurang. Tuan-tuan, masya Allah, banyak orang yang mendapat hidayah. Makanya kalau seandainya ketika kita sedang bersama ada yang mundur, kan ada kadang-kadang sedang semangatnya tiba-tiba ada kawan yang berbelok atau berbalik arah, jangan patah semangat. Jangan patah semangat, karena hal itu dialami oleh manusia-manusia suci. Nuh alaihissalam bukan hanya ditolak oleh umatnya, masyarakatnya, tapi juga ditolak oleh manusia yang paling dekat kepadanya. Siapa? Bininya. Jadi kalau seandainya ditolak dakwah kita oleh bini kita, itu tanda bahwa dakwah kita tidak benar. Kalau dakwah saya ditolak oleh istri saya, tanda bahwa dakwah saya tidak benar. Jawablah. Enggak. Kecuali di kalangan orang jahiliyah dan yang mengikuti cara-cara jahiliyah. Tuh tengok, dia itu durhaka pada orang tuanya, tidak diterima dakwah sama orang tuanya, lalu tak bukti bahwa dakwanya tidak benar, tidak diterima oleh orang kampungnya, tidak diterima oleh orang-orang dekatnya, oleh pamannya. Kan itu juga dulu alasan orang jahiliyah menolak dakwah Nabi alaihissalam. Ketika beliau menyampaikan kebenaran, orang yang paling mirip dengannya berdiri di belakangnya, jangan ikuti dia. Orang bertanya, siapa tuh? Pamannya? Siapa pamannya? Haji Abu Lahab. Mohon maaf Ustaz, salah ya Ustaz. Ini mohon maaf, saya sebut dia haji karena saya bicara depan orang Indonesia. Apa syarat dapat gelar haji? Apa syarat dapat gelar haji? Saya haji apa enggak? Haji enggak? Bagus, saya 14 kali haji. Haji enggak saya? Terus kenapa enggak bilang tadi mana protokol? Kenapa enggak bilang saya haji?
Ya Allah. Iya, hah? 15. Nah. Ya, cuman sebagiannya ada haji untuk orang. Datuk saya, nenek saya, dan ayah saya seterusnya. Dan ada juga ayah orang juga. Ayah, ada nenek, ada keluarga, kedua keluarga. Ala kulli hal, yang untuk saya kayaknya 2 cuma Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, siapa yang nolak dakwanya? Pak Haji. Jadi kalau seandainya tuan-tuan berdakwah ditolak oleh Pak Haji, pernah ditolak oleh Pak Haji? Hah? Pernah ya? Jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Karena dulu yang menolak adalah pengurus Masjidil Haram, bukan Masjidil Imam Al-Qurtubi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kenapa ini saya katakan? Karena tidak sedikit dari kawan-kawan kita, kalau seandainya tidak bisa berdakwah di masjid, seolah-olah kiamat dunia dakwahnya. Kita belum seberapa dibanding dengan para al-anbiya, para mursalin. Dan kadang-kadang justru itu jalan oleh Allah untuk mengangkat. Seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yurfa'ur rajulu hatta yubtala. Seseorang itu tidak akan diangkat oleh Allah kecuali sudah diuji. 950 tahun bukan sedikit. Falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Dia berdakwah bersama mereka 1000 tahun kurang 50. Wala yu'minu ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengannya kecuali sedikit. Lalu apakah Nuh alaihissalam meletakkan gantung sorban berhenti berdakwah? Lah. Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya tidak punya kuasa, maka tolonglah saya. Maka Allah SWT memberikan pertolongan dengan caranya. Maka kalau kita serahkan kepada Allah, maka semuanya pasti akan berakhir dengan wal aqibatu littaqwa. Wal aqibatu littaqwa. Makanya wasiat para nabi, wasiat para rasul, wasiat orang-orang saleh untuk senantiasa ilzamit taqwa. Selalu bertakwa. Kenapa bertakwa kaum muslimin? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuan-tuan, bila ada kesulitan dapat solusi, bila ada urusan dipermudahkan, kemudian bila cari rezeki datang dari jalan yang tak diduga, ada kejutan-kejutan. Tapi syaratnya apa? Takwa. Itulah yang takwa yang payah, bang. Kita disuruh Allah ikhlas. Ikhlas itulah yang berat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Ikhlas itu bukan kata-kata bibir, tapi ikhlas itu mawaqarabil qalb. Kalau saya bisa aja ngomong saya ikhlas Pak katanya, habis itu cemberut dia, sah. Makanya artinya kalau kita ikhlas kadang-kadang seikhlasnya. Ada orang ikhlas, itu bapak tuh ikhlas tuh, kasih aja seikhlasnya. Jadi kalau sudah baca ini bahasanya seikhlasnya paling sedikit, sahih. Kadang-kadang itulah guru-guru kita kalau tengok semakin tinggi dedikasinya,
kuat kredibilitasnya, tinggi loyalitasnya. Akhirnya apa? Kalau itu tidak usah ragukan, kasih aja seikhlasnya, karena dia orang ikhlas. Ini melawan cara Allah. Allah kalau kita ikhlas dikasih sedikit atau kasih banyak? Dikasih banyak. Makanya di saat yang dulu memegang pemangku kebijakan, maka orang-orang ikhlas, maka orang-orang ikhlas semakin diberi banyak. Sah? Bukankah Nabi SAW selalu memberikan yang banyak? Nabi memberi banyak tak? Banyak kan? Orang baru masuk Islam, misalnya Uyainah ibn Hisn, Aqra' bin Habis, baru masuk Islam, ini dikasih 100 ekor sapi, ini 300 ekor kambing. Sampai-sampai orang Ansor pun dah mulai berkata dalam hatinya, mak, ini Nabi mulai ini nampaknya kan? Biasalah, kita kan tidak ada yang maksum dari godaan syaitan, sah? Biasalah, mereka bilang kan dalam Fathu Makkah, berarti Makkah kan sudah kembali ke tangan orang Islam berkat tak patah semangat. Ingat itu, karena Nabi tidak pernah patah semangat. Dalam suasana sempit di perang Ahzab, seluruh pasukan sekutu Arab semuanya sebanyak 10.000, lengkap dengan peralatan perangnya, bahkan grup seninya pun ada. Tahu grup seninya? Para penari, biduanita. Malam besok perang, malam ni perkah pesta. Nabi kau ndak ya? Ndak ada yang pandai nyanyi ya? Bukan, karena musik bukan alat dakwah. Ini kalau ada yang bukan dakwah nada dan irama, tahulah tuan-tuan, tahulah. Disebut bid'ah, marah pula. Disebut maksiat, mencak-mencak pula. Padahal dia tahu di sana orang main musik. Nabi beristighasah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram, di saat-saat sempit itu 10.000 lawan 1.600, Nabi alaihi salatu wassalam membuat sahabat tak patah semangat. Ketika ada semongkah batu besar, tidak bisa dipecahkan oleh sahabat, padahal orang-orang kuat dan hebat. Ternyata Nabi lebih kuat dan hebat. Kenapa? Karena dia dengan bismillah, sah, dipecahkannya Allahu Akbar, utitu mafatiha Kisra, Al-Furs, saya diberikan perbendaraan Persia. Awak lawan 10.000, ni 1.600 cuma dengan persenjataan apa adanya, makanan kurang kan? Masih ingat tuh kisah Jabir waktu itu ngundang Nabi makan ke rumahnya, kan dibisikin sama Nabi, ya Rasulullah, ada dikit makanan untuk 5 atau 6 orang. Akhirnya Nabi bilangkan, ayuhan nas, wahai seluruh pasukan, kita makan di rumah Jabir. Potong panting lah Jabir lah ni. Iyalah, tentu kita pun gitu kan, kita masak untuk 5 orang ya. Tiba-tiba pengurus bilang seluruh kita makan malam rumah Ustaz Dasman. Bingung tak saya? Sah? Nah, tapi istrinya, karena dia tahu abang yang nyuruh tadi. Jadi kalau abang nyuruh, tanggung jawab. Enggak, saya bilang tadi ada bisikan untuk 5 atau 6 orang. Enggak mungkin Nabi enggak paham, tapi dia umumkan untuk seluruhnya. Nah, kalau Nabi yang bilang jangan takut. Kalau Nabi yang bilang jangan takut, dia yang tanggung jawab itu. Alhamdulillah, kenyang 1.600 orang itu. Tapi ingat ya, syaratnya Nabi terakhir makan. Nah, beda sekali dengan pemimpin kita hari ini, sah? Hah? Siapa yang kenyang dulu? Dia yang kenyang dulu, yang lain tak jadi makan. Ma'asyiral kiram. Inilah Nabi alaihissalam memberikan semangat, tidak pernah patah semangat. Jadi dalam segala kesempitan, dalam segala ketertekanan, dalam segala kesulitan,
sesungguhnya Allah akan memberikan jalan. Syekh, itulah gunanya Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan kisah-kisah dengan segala variasi dan jenisnya. Kalau untuk orang kaya, dia mungkin orang kaya pun ada yang patah semangat, sahih. Saya dah terlanjur Ustaz katanya, dah balik memang dosa saya ini, saya sudah lalai oleh harta benda saya. Subhanallah. Lalu Allah katakan, ya qul ya ibadi, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berlebihan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa maksudnya? Ada pintu taubat yang masih terbuka selama kiamat belum datang, baik kiamat besar maupun kiamat kecil. Kiamat besar di saat mentari terbit dari arah barat sana, timur. Besok masih sana ya? Kenapa Allah alam? Dajjal belum datang. Ya, sebelum Dajjal datang masih aman. Tapi kalau sudah Dajjal datang, kita sudah tidak aman. Makanya segera, jangan ditunggu. Hari ini kita beramal, laksanakan. Berniat salat, laksanakan. Saya akan ngaji, teruskan. Saya nak berbini, minta izin istri. Iyalah, kan itu syaratnya di sini. Ini WA-nya tidak mendukung dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan contoh-contoh kalau ada orang yang nanti karena kekayaannya tidak mungkin jadi orang saleh, tidak mungkin jadi orang yang sukses beragama. Allah berikan pula contoh-contoh orang-orang yang kaya raya, tetapi menjadi orang yang taat, orang yang hebat. Siapa contohnya? Utsman, masya Allah. Di antara para nabi, Nabi Sulaiman. Wa utiya min kulli syai', diberikan kepadanya segala sesuatu. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan bagiku kerajaan yang tak mungkin kau berikan, yang tak akan kau berikan lagi pada seorang pun setelahku. Makanya Nabi SAW ketika dia mencekik syaitan yang mengganggu beliau salat, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, jangan diberikan kerajaan yang berikan aku kerajaan yang tak kau berikan pada seorang pun saya setelahku. Pasti saya berdoa dan saya ikat dia tiang masjid supaya jadi mainan anak-anak Madinah. Karena anak kalau nengok setan tu kan senang dia kan. Ada kisahnya tuh. Ada kisah lagi ya. Ada seorang anak minta sama maknya, nangis-nangis dia bikin patung atau boneka seperti setan. Maknya tidak tahu seperti apa setan. Nak, saya nggak tahu katanya. Akhirnya pergi ke tukang ukir, ya Pak, tukang pahat ya, Pak, tolong buat ini di Baghdad ini, seperti yang diceritakan oleh Khatib dalam At-Tatwil. Tolong buatkan boneka untuk saya ini, tapi bentuknya seperti syaitan. Lalu sang tukang pahat tadi, saya tidak pernah nengok setan bukan. Ini ibu tu cari-cari, ketemulah seorang ulama yang ahli bahasa, yaitu Abu Utsman Al-Jahiz. Beliau itu rupanya sangat buruk. Akhirnya ditarik sama ibu tu, diajak ke depan pahat, kayak gini buat gitu.
Yang penting anaknya diam. Anaknya diam. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kok sampai ke situ cerita kita saya? Hah? Nabi Yusuf alaihissalam, kalau ada yang mengatakan tidak mungkin kita berhasil karena dalam kondisi kecil, rakyat kecil. Ingat ikhwan, kaum muslimin muslimat, orang-orang yang berhasil dan sukses, maksud saya di bidang duniawi, ternyata ketika kita baca dan pelajari dari biografi mereka, rata-rata mereka gagal 3 kali dan maksimal gagal 9 kali. Yang ke-10-nya baru berhasil. Ini orang-orang kaya nih, yang berhasil dalam duniawi ya, lebih segala bidang. Kalau saya baru 5 kali Comey jadi orang kaya. Tahu Comey? Hampir dia orang kaya. Dan kalau 5 berarti masih ada tersisa 4 cobaan lagi. Ya, ini sudah ada yang ke-6 ini. Doakanlah berhasil. Oh ya. Kalau berhasil tuh ya cerita utang tadi itu sikit itu masalahnya. Saya sebenarnya itu juga yang saya inginkan, bisa bikin masjid, bisa bantu masjid, bisa bantu penuntut ilmu, bisa bantu dakwah, itu tidak lebih dari itu. Untuk begini lagi tidak begitu besar harapan lah. Tidak ada izin. Payah izinnya Ustaz. Dia pandai mula. Nabi baru berpoligami setelah Khadijah wafat katanya. Jadi kalau abang nak nikah lagi, tunggu saya wafat. Tidak mungkin lah saya berdoa dia cepat wafat. Orang sebaik itu didoakan. Sah? Tentu doa saya jadikan dia qurratu ain kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Salah saya diri juga Bapak-bapak. Dulu kerasanya kalau sudah dapat 1 istri dah cukup. Ya, jadikan saya menyayanginya sepenuh hati. Makanya ketika doa di padang Arafah, doanya minta 1, tidak jamak. Pada waktu nahu itu dia bilang Allahumma rzuqni zaujatan salihah, 1 istri yang salihah. Coba dulu kalau bilang azwajan salihat kan. Dia sekarang pula baru teringat. Tapi jangan patah jangan patah semangat, jangan patah semangat, semangat terus. Nah, dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa tadi cerita Ustaz? Jangan patah semangat, bahwa orang-orang berhasil harus mengalami ujian-ujian dan cobaan. Nabi Yusuf jadi menteri besar di Mesir bermula dari mana? Kalau sempat dia tidak diuji Allah SWT, enggak diangkat seperti Imam Syafi'i tadi. La yurfa'ur rajul illa izabtuli. Orang tak diangkat kecuali diuji. Ujiannya Allah yang tahu. Kalau kita lalu saja. Yang penting tetap bersemangat. Nah, sering-sering baca Allahumma inni auzubika minal hamdi wal hazan, auzubika minal ajzi wal kasal dan seterusnya. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Karena hasad yang ada dalam diri anak-anak Nabi Yakub. Jadi kalau ayah kiai, anak belum tentu. Ini kalau ada kiai dititiskan, pasti kiai gadungan. Nah, ini kesalahan kita sering asal ayahnya kiai, anaknya langsung diangkat jadi Gus. Itu yang jadi masalah tuh. Bukan karena ilmunya, tapi karena garis keturunan. Karena ada garis keturunan ke Nabi langsung jadi Habib. Jadi Habib. Kalau jadi Habib langsung jadi wali. Walau wali gila, wali majzub. Ini adalah keyakinan yang keliru. Abu Talib Habib enggak? Di mana tempatnya? Neraka. Abu Lahab Habib enggak? Habib kan? Itu jelas Habibnya, tidak perlu tes DNA lagi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, keturunan Nabi memang harus dihormati, tapi dengan syarat
ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Kita punya kewajiban dua kali, karena dia keturunan Nabi, yang kedua karena ikut Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun Abu Lahab, walaupun senang dan gembira dengan kelahiran Nabi, tapi dia benci dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di mana? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan segala usahanya tak ada gunanya. Tak ada gunanya. Ma'syarul kiram. Karena hasad putra-putra Nabi Yakub kepada saudara mereka sendiri Yusuf. Kok hasad? Kenapa? Wih, kenapa sama saudara sendiri? Mungkin berlaku juga istilah bahasa kampung kita, jauh bak bunga, dekat bak bangkai. Sah? Jauh bak bunga, dekat bak bangkai. Jadi nampak terus Yusuf itu istimewa dengan Bunyamin, karena memang orang-orang istimewa itu sejak kecil sudah diistimewakan Allah SWT. Nabi alaihissalam, Nabi kita alaihissalam di masa kecilnya selalu dibawa oleh datuknya Abdul Muttalib kemana? Ke Masjidil Haram, karena datuknya Haji Abdul Muttalib, datuknya Haji Abdul Muttalib juga pengurus ketua DKM, pengurus Masjidil Haram. Ya Syekh, salah saya siap salah, kalau salah bilang aja salah. Jadi pengurus Masjidil Haram, biasanya dia bentangkan sorbannya untuk alas duduk Nabi SAW. Si kecil itu kan belum tahu dia akan jadi Nabi, sah? Allah yang gerakkan itu. Ya mungkin diantara sebabnya karena dia anak yatim. Nah, anak yatim dari ayah dan yatim piatu lagi, sah? Yang kedua perangainya yang memang terjaga, akhlaknya yang memang mulia. Tapi sampai-sampai sebagian paman-pamannya merasa juga, awak tidak buat ayah kayak gini, sah? Anak dula gini dibuatnya katanya, atau kalau bahasa Indonesia anak sidul katanya kan, bahasa Indonesia. Nah, dibilang anaknya Abdullah diberi keistimewaan. Nah, tentu Nabi Yusuf juga dulu diberikan keistimewaan oleh ayahnya Nabi Yakub, sehingga anak-anak yang lain pada hasad. Yang kedua, ibu mereka beda. Jadi kalau beda emak itu ada juga pengaruhnya ya. Itu mungkin yang buat saya tidak keluar izin itu barangkali. Sah? Nanti kelahi anak dari ibu yang ini dengan ibu yang ini. Kenapa? Karena emaknya sama berkelahi. Sah? Ini kalau menikah lebih dari satu ini macam dakwah juga mulainya. Dakwah mulainya dulu dakwah apa dong? Dakwah sirriyah, sembunyi-sembunyi, sah? Kalau kita sekarang dakwah nikah siri, sembunyi-sembunyi. Lama 2-3 tahun terbongkar. Apalah bang, setiap dinas luar kota SPPD-nya ke Sia terus. Tidak berubah pula ke Kurtubi terus 3 tahun pula. Tentu dibuntutinya. Jis, tengok abimu Jis. Ia sejak 3 tahun belakangan selalu SPPD-nya ke pokoknya macam-macam lah di kampus kan. PKL lah namanya, ngantar anak KKN lah namanya, sah? Kemudian tablik akbar, kajian rutin, tapi tidak berubah tempat arah Bunga Raya nih. Bunga Raya terus. Akhirnya terdeteksi. Ternyata aja sebenarnya adik di sini. Jelas. Akhirnya dari dakwah jahriyah sekarang terangan. Kalau sudah terang-terangan mesti ada intimidasi, provokasi, sah? Akhirnya nak tahan hijrah ke Habasyah. Hijrah dulu, sah? Hijrah ke Madinah supaya tidak dikejar lagi, dibawa hijrah ke. Nah teman masa misalnya ke Jakarta kan,
Ternyata hijrah ke Jakarta juga tidak aman, diperangi terus melalui media. Akhirnya terjadi jihad. Nah, kalau jihad dua martabat, syahid atau menang. Kalau menang aman dunia, tapi kalau syahid ya selamat, innalillah, selamat tinggal. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf alaihissalam dicampakkan oleh abang-abangnya. Yang tertuduh serigala pula. Makanya jadi tamsil oleh orang, kalau orang dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, dikatakan bariun kabara'ati az-zi'bi min dami Yusuf. Ini orang bersih dari tuduhan seperti bersihnya serigala dari tuduhan memangsa Yusuf alaihissalam. Jadi tamsil sampai hari ini. Ma'asyiral kiram, dibuang di telaga tua, tapi bukan lubang buaya, di telaga tua. Tapi Allah berikan kepadanya semangat, jangan patah semangat. La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Jangan khawatir Yusuf, nanti kamu yang akan beritahukan ini kejadian di saat mereka sudah melupakannya. Masih kecil tuh saya masih kecil kan, besok kamu akan beritahukan pada mereka kejadian ini, mereka sudah tidak ingat lagi. Tapi langsung enggak. Akhirnya ada orang yang lewat, orang musafir, biasa orang musafir cari air di telaga, diutuslah pembantu mereka, budak mereka. Oh ya busra hadza gulam, ini ada anak kecil. Orang-orang pedagang senang dapat yang seperti itu, karena bisa dijual. Tidak tahu tuannya tuh bisa dijual. Cuman untunglah setiap yang beli tidak suka. Setiap yang beli mereka suka. Wasyarauhu bi thamanin baksin darahima ma'dudatin. Dijuallah dia dengan harga yang murah. Harga yang murah. Wahum fihi minaz zahidin. Mereka tidak suka sama Yusuf alaihissalam. Subhanallah, ini Allah juga yang buat. Kalau sempat mereka suka, dibawa kemana mana itu Yusuf. Selesai, akhirnya dibeli oleh Azizu Mesir, dibeli oleh penguasa Mesir, dan akhirnya masuk istana. Selesai ujian? Belum. Selesai ujian? Belum. Kemarin diuji dengan penderitaan, sekarang diuji dengan kemewahan. Dewa rawadat allati hiya fi baitiha. Masuk waktu Isya, kita tutup saja. Hah? Maksudnya gimana? Azan dulu, sambung. Iya, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم بارك لنا في الصلاة القائمة. Masyarakat kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, selesai ujian? Belum. Masih diuji lagi. Ujian fisik bisa ditahan, tetapi ujian agama dan harga diri ini tidak boleh tahan. Makanya ketika dia digoda oleh Imra'atul Aziz, istri penguasa Mesir, cantik, bangsawan, tinggal di tempat yang aman. Bukti amannya ketika OTT oleh suaminya, kan bisa dia bebas kan? Yang tertuduh siapa? Yusuf. Artinya kalau seandainya memang Yusuf menerima dengan sukarela, dia bisa melindunginya. Tetapi kepada Allah tidak mungkin dilindungi. Dan inilah subhanallah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu yang disebut oleh orang pentingnya orang tua, ayah yang selalu berkesan di hati anaknya. Ketika Yusuf alaihissalam waktu itu teringat dia dengan ajaran-ajaran dan nasihat ayahnya tadi. Kita dalam keadaan itu sudah fitrah. Di saat-saat kita menghadapi hal-hal yang sulit, kita akan ingat kepada orang-orang yang dekat dengan kita, yang sesuai pula dengan kondisi itu. Kalau misalnya kita bicara tentang ilmu bela diri, misal ketika dalam berhadapan dengan para master, kita ingat jurus pamungkas yang diajarkan oleh guru. Sah. Kalau ketika berhadapan dengan ujian tauhid, kita akan ingat dengan nasihat ustaz atau guru ayah kita sendiri. Kalau memang ayah kita guru kita, sah. Makanya sebaik-baik guru pertama itu ayah dan ibu kita. Dia teringat ketika digoda oleh istri siapa tadi? Istri penguasa Mesir itu, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah benar-benar apa istilahnya? Iya, ada bahasa lebih khususnya. Ngebat ya. Iya, bahasa Jawanya ya. Nah, sudah benar-benar sudah berkeinginan, berhasrat. Wa hamma biha, dan Yusuf pun sebenarnya menurut sebagian ahli tafsir sudah juga tergoda. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau bukan karena dia melihat keterangan dari Rabbnya. Apa keterangan itu? Adalah ajaran yang diajarkan oleh ayahnya. Makanya ilmu selalu menjadi cahaya, ilmu selalu menjadi tameng, menjadi benteng kita untuk ketika berhadapan dengan masalah-masalah sulit. Kalau kita tidak berilmu, itulah orang-orang jahiliyah. Ketika ada masalah sulit, maka cari dukun, cari tukang sihir. Yang penting bagaimana selesai. Tapi kalau orang yang berilmu tidak,
karena dia tahu yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia sudah dilontarkan dengan menjanik, dengan alat pelontar batu itu, karena besarnya api tidak berani orang mengangkatnya begini, dengan tentara tidak, harus dilontarkan alat pelontar. Datang Jibril, ya Muhammad, alaka ilayya haja? Ada yang bisa dibantu? Masya Allah, bantuan datang di saat yang sangat tepat. Tapi Nabi Ibrahim dah, dia bilang amma ilaika fala, ma'abril, kepadamu saya tidak butuh. Amma ilallahi fana'am, kepada Allah iya. Kalau kepada Allah iya saya butuh. Maka subhanallah, subhanallah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketergantungan Ibrahim kepada Allah membuatnya dia tidak mengandalkan bantuan malaikat Jibril. Kan ini yang susah nih sih. Ini yang kita kurang percaya itu, bahwasanya kalau kita tak bisa tawakal jadi ustaznya ke dia tidak bisa tawakal tuh Nabi kok bisa, orang-orang soleh itu kok bisa, bukan kita saja, maksudnya bukan Nabi saja, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi apa namanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditangkap oleh manusia zalim yang disebut oleh Imam Az-Zahabi ar-rajulul fasiq al-fasid al-zalum al-jahul. Orang fasik, orang rusak, kemudian zalim dan jahil. Siapa? Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi pantang melihat kepala matang. Apa maksudnya? Pantang melihat kepala orang matang. Tahu maksudnya? Tidak tahu ya. Pantang melihat ulama yang berilmu. Kalau ulama berilmu kan matang tuh. Iya, kalau dia mengistilahkan setiap buah yang matang mesti dipetik, harus dipotong, sehingga banyak ulama yang mati di tangannya, dipotong. Atau orang-orang yang punya keahlian yang dianggapnya tidak mau untuk mengikuti kebinasaannya, itu banyak yang korban. Dan makanya Asma binti Abi Bakar menafsirkan hadis Nabi akan dibangkitkan dari Thaqif dua orang, Kazzab wa Mubir. Kazzab pendusta yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid, yang kedua adalah Mubir, tukang buat kerusakan di permukaan bumi. Dan saya kata Asma binti Abi Bakar, ayahnya Abdullah bin Zubair, dia katakan saya tidak punya tafsiran kecuali kamu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ditangkap Hasan Al-Basri untuk apa? Untuk diberikan bintang Mahaputra atau diberikan gelar Dato Sri, apa gelarnya untuk ulama? Dato Sri Ulama Setia Negara, gitu ya, Sri Ulama Setia. Untuk itu bukan. Sudah dipersiapkannya pedang, sudah disiapkannya wadah untuk menampung darahnya, dan di tengah para punggawa kerajaan. Tapi subhanallah, Allah menjadikan hal itu berbalik karena yang memiliki hati. Kenapa? Al-Hasan Al-Basri dia yakin, dia juga yang mengajarkan orang, wa may yatawakkal Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Makanya Ibrahim bilang waktu itu hasbi Allah, hasbunallah. Demikian juga Nabi SAW dan kaum mukminin ketika dalam perang Ahzab mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Hasan Basri ketika itu juga menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni, makna perkataan beliau, saya menyerahkan urusanku kepadamu.
sebagaimana kau jadikan api dulu menjadi bardan wa salaman ala Ibrahim, faj'al nara fitnatil hajjaj bardan wa salaman li. Allah, sebagaimana kau jadikan api dulu dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim, maka tolong jadikan pula api fitnahnya Hajjaj bin Yusuf ini dingin dan menyelamatkan bagiku. Subhanallah, akhirnya Hajjaj berubah dari ingin menumpahkan darah, langsung mengambil mempersilahkan Imam Al-Hasan Basri duduk di sampingnya. Orang pada heran, kok bisa begitu? Bahkan dia dipanggilkan, ambilkan minyak wangi al-ghaliyah, minyak wanginya para raja, dikasih Imam Al-Hasan Basri, sampai mereka berdiskusi menanyakan beberapa masalah. Setelah selesai, apa kata Hajjaj bin Yusuf? Apa katanya? Ya Aba Sa'id, anta sayyidul ulama, Anda adalah pemimpinnya para ulama. Dari awalnya akan dibantai, sekarang diberikan apresiasi, yaitu apresiasi tertinggi, sayyidul ulama. Akhirnya orang hajib itu istilahnya apa ya, protokolernya ya, kepala staf kepresidenannya, setelah siapa Hasan Basri keluar, dikejarnya, apa yang kau baca tadi? Apa itu? Sebab Hajjaj mengundangmu bukan untuk seperti tadi tapi untuk memasukkan kamu ke dalam kubur. Dia bilang, saya baca begini, saya serahkan urusanku kepada kehidupan hanya kau yang memiliki. Oleh sebab itu, tolong jadikan, setelah sebagaimana kau jadikan api terhadap Ibrahim itu dingin dan selamat, maka jadikanlah fitnah, api fitnah Hajjaj ini dingin dan selamat bagiku. Itu yang saya ucapkan. Dan Allah Maha mendengar hambanya yang menjadikan Allah sebagai tempat bersandarnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, Nabi kita alaihi salatu wassalam, kekasih di antara para kekasih Allah, dia yang paling dikasihi, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Dakwanya aman? Enggak kan? Di tengah-tengah keluarganya sendiri, di tengah-tengah masyarakatnya sendiri yang mengenal begitu hebat dan apa baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata baik saja kita itu tidak cukup membuat orang menerima dakwah. Lalu apa yang kita butuhkan? Jangan patah semangat. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Dalam hal ini adalah Abu Talib, yang dicintai Nabi seperti mencintai ayahnya, bahkan mungkin lebih. Tapi dia tidak berhasil masuk Islam. Jadi apa yang kita butuhkan? Taufik dari Allah SWT. Makanya setiap kita berdakwah, setiap kita bekerja, seperti para ulama menjelaskan, yang namanya tawakal itu bekerja, kita berusaha, lakukan segala usaha, dan seolah-olah itulah yang membuat kita berhasil. Artinya maksimal, karena Allah suka kita bekerja profesional, kerjakan dengan segala kemampuan. Setelah itu ketika melaksanakannya di waktu aplikasinya, tinggal, maksudnya jangan itu jadikan andalan, tapi jadikanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh dalam kehidupan kaum muslimin dan muslimat. Orang kadang-kadang dihadapkan pada ujian kecil, lalu karena ujian kecil itu tidak bisa dia lewati, pada semangat dalam menegakkan agama. Kalau sempat seperti itu, Yusuf tidak selamat. Tapi karena dia ketika digoda
dengan dunia kan ada dua pilihan. Kalau tidak mau, pilihannya satu, mau atau masuk neraka. Besok masuk penjara. Nah, masuk penjara. Kalau mau masuk neraka. Kalau mau masuk neraka. Kalau mau bebas. Ibu akan lindungi kamu. Saya kan punya imunitas, hak imunitas pejabat. Tidak ada hak imunitas lewat. Sudah dicabut dia. Tahu hak imunitas? Pejabat tidak boleh diperiksa, tidak boleh tangkap. Sekarang tidak, nampaknya dah hilang ya. Nah, dulu ada istri raja dan pokoknya pengawal-pengawal raja itu ada hak imunitas, hak istimewa. Jadi kalau mereka berbuat tidak bisa diperiksa. Apa bapaknya? Itu Cina jadi aja. Jadi aman katanya. Maka Yusuf alaihissalam memilih ujian fisik, yaitu masuk penjara, daripada ujian agama dan kehormatan. Kalau dia ikuti keinginan orang itu, merusak agama, merusak kehormatan, tapi masuk penjara enggak. Sebab berapa banyak orang-orang mulia masuk penjara. Berapa banyak orang-orang yang mulia tidak bersalah masuk penjara. Karena penjara itu bagi sebagian itu adalah khalwat. Seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sejni khalwah. Kalau saya di penjara, saya berkesempatan banyak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sah? Wa nafi rihla. Kalau saya diasingkan, dibuang jauh ke negeri orang, itu sama dengan rekreasi. Sah? Ya, awalnya tidak pernah sampai ke pantai itu kan? Sekarang lewat di tepi pantai kita, misalnya. Kenapa? Karena surganya ada di hatinya. Jadi akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam haji lagi. Dia terima Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, bagi saya penjara itu lebih saya cintai daripada berbuat dosa yang mereka rayu saya melakukannya. Akhirnya apa? Setelah jelas bagi mereka Yusuf tidak bersalah, tapi demi hak imunitas penguasa agar tak rusak nama baik, akhirnya Yusuf yang di penjara. Tapi orang yang tak bersalah, dia tidak berpengaruh pada reputasinya. Ini orang kadang-kadang hanya karena suatu pekerjaan hilang agamanya. Sah? Walaupun sederhana, tapi orang yang kokoh, dia tidak mau menghilangkan itu. Ada seorang anak muda, Masya Allah, pernah dengar ceritanya? Kalau belum saya ceritakan, kalau tidak usah diulang-ulang. Atau yang sudah pernah, tolong ceritakan. Mau yang di Indonesia atau yang luar negeri? Indonesia. Nah, dia melamar pekerjaan di perusahaan minyak Caltex waktu itu namanya, setelah berubah jadi Chevron ya. Pamannya seorang manajer di situ. Entah kenapa pula anak ini masih muda berjenggot pula. Masih muda sudah berjenggot. Cana cingkrang pula. Padahal sedang marak-maraknya isu terorisme pasca September 11. Masih ingat tahun berapa? Belum lahir Bang ya? 91. Belum lahir. Udah tuh kalau tidak ingat. Udah cepat sekali terhapus di memori Abang. Tapi baguslah, yang buru-buru itu jangan diingat lagi ya. Nah, 11 September 2019.
bahwa ciri-ciri teroris kata tokoh nasional kiai pula tu ya, bahwa celana cingkrang, anak muda berjenggot, rajin sholat berjamaah, kemudian rajin baca Quran. Nah, itu ciri-ciri teroris. Tapi alhamdulillah karena jualan busuk tidak laku juga, karena terbukti yang paling mudah dan taat kepada aturan itu adalah yang jenggotan ini, yang cingkrang-cingkrang itu. Yang berprestasi pun juga banyak yang seperti itu, tidak seperti kata tokoh nasional juga, semakin panjang jenggotnya semakin goblok katanya kan. Rupanya yang cukur jenggot yang goblok dah. Nah, Allah musta'an. Jadi tidak terbukti. Lalu apa kata pamannya? Yong, kan keponakannya kan, nanti yang menguji langsung orang Amerika. Yang punya isu terorisme itu orang Amerika. Kalau macam ini kamu masuk nak, tidak akan lolos, apa tidak bisa bantu. Terus gimana? Buang jenggot kamu itu dulu. Bagi sebagian kita kan kan cuma jenggot. Dibuang aja, kenapa sih? Kan tidak haram juga katanya kan, dosa kecil cuma. Tapi kalau sering jadi dosa besar. Kalau sering kan jadi dosa besar. Nah, kan tidak wajib. Nah, ya, ini tunggu wajib dulu. Nah, apa kata anak itu? Maman, kalau masalah kerja itu banyak, tapi kalau agama tidak bisa ditukar. Apa maksudnya? Ini adalah sunnah Nabi SAW. Sampai berdebat pula sama orang tuanya, berdebat pula sama keluarga. Mereka pesimis dia lulus. Akhirnya diundang pula Ustadz untuk meyakinkan. Ustadz, tolonglah kemanakan kami Ustadz. Siap. Akhirnya Ustadz memang Ustadz yang potong jenggot juga masalahnya. Coba tengok Ustadznya potong jenggot, nggak apa-apa katanya. Ustadz, saya memang bukan Ustadz, saya memang belajar teknik saya. Cuman yang saya tahu Nabi saya tidak pernah cukur jenggot, bahkan menyuruh memelihara jenggot, bahkan menjadikan jenggot aja keutamaan. Misalnya ketika berwudu, dosa berguguran dari jenggot tadi. Ketika berwudu di sela-sela jenggot itu banyak perlindungannya. Masih banyak hal-hal lain. Teman-teman mau tahu nanti kita bab jenggot pula nanti ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masya Allah. Enggak sampai jam 8 aman. Enggak sampai jam 8. Iya. Panjang aja saya siap, apalagi pendek. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya apa? Dia katakan, cukurlah dulu. Andainya berdosa, istighfar dan taubat pada Allah. Nanti setelah dapat kerja, kamu tumbuhkan lagi. Mantap juga solusi ustadznya. Ustadz tidak berjenggot mah aman ya kan. Nah, kemudian nanti kalau memang kamu berkeyakinan mesti juga setelah lulus baru ini payah masuk di sini weh. Gajinya kan tidak kayak gaji dosen kan. Perusahaan minyak sama yang dosen gaji, bang, kan bezo lah. Nah, akhirnya tetap anak ini kokoh. Saya diuji dengan materi siap, tapi diuji agama saya tidak siap. Ini anak-anak radikal ini, tongkau ya, susah diatur. Memangnya ada apa dengan jenggot? Ada bahaya di jenggot? Antum nyimpan apa di situ? Ada jin. Mana ada orang nggak mau sama jenggot kecuali akidahnya rusak. Kalau ada yang bersih, mana mau jin? Jin tidak suka dengan orang-orang yang kecuali jin kuburan. Kan orang banyak ngaji di kuburan, akhirnya lari di kuburan tuh. Akhirnya lewat di rumah orang yang ngaji tuh, ada musik dangdut di situ, mampir dia. Makanya banyak yang kerasukan jin karena di kuburan tidak aman.
Tentu diganggunya kita di rumah. Di rumah banyak musik dangdut, selawat aja pakai musik. Allah musta'an. Jadi dia bilang, enggak, akhirnya lulus enggak lulus bagi saya enggak penting. Tapi bagi penting saya, kalau saya lulus, saya tidak merusak agama saya. Nak tahu kau orang-orangnya. Tapi gitulah akhirnya dia ikut. Alhamdulillah. Kalau Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. In tansurullah yansurkum. Wa may yattaqil Allah wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Alhamdulillah, keluar pengumuman lulus, nomor dia nomor 1. Lihat ikhwan. Jadi memang kita tidak boleh patah semangat dalam beragama ini. Tantangan ada, iya. Semakin tinggi, jangan tuan-tuan bilang ustaz tidak ada. Justru ustaz yang paling ditembak terus, ya kan? Allah musta'an. Tapi kita harus kokoh. Jangan patah. Jangan patah semangat. Oh, kawan kemarin rajin ngaji, sekarang tidak ngaji lagi. Jangan patah semangat. Kemarin masjid kalau ngaji penuh, sekarang tinggal 5 orang. Saya lihat dosen kami di Madinah, sejak 93 saya masuk, saya tamat 2008, saya pulang 2009 awal. Murid-muridnya Masya Allah, pertama 3, paling banyak 10 nah. Tapi konsisten ngaji terus. Karena Allah tidak mengukur keberhasilan dakwah kita dengan banyaknya orang, tapi dengan istiqamahnya orang, dengan iltizamnya orang, dengan pegang teguhnya orang dengan agamanya. Kan hari kiamat Nabi ada yang datang tanpa pengikut, lalu kata kamu nerakanya tidak ada, gagal, tidak ada kan? Karena innama alaikal balagh. Jadi dia tidak mau merusak agamanya, walaupun sekecil apapun. Padahal kan gaji besar itu enggak. Jelas ya? Itu belum lagi cerita bawa tes. Karena orang kadang tes lulus, tes paham enggak? Ada yang sudah tes lulus, tapi tes enggak lulus, enggak jadi. Ya banyak yang bertanya, Ustaz, saya sudah lulus, cuman disyaratkan katanya bawa tes. Berapa? 150 Ustaz. 150 jadi modalnya ngalih. Sah? Besok kamu jadi orang terkaya. Nah, jenderalnya pengawal nanti itu. Ini usah tentaranya kan? Sah? Kan banyak orang kaya-kaya sekarang dipelihara, dijaga oleh jenderal. Sah? Jadi kalau sekolah tinggi tapi untuk merusak agama, tidak usah sekolah. Kayak itu lagi. Ada ipar saya, pas dia tamat sarjana mau masuk pegawai, lalu minta lulus sudah, cuma belum lolos. Ya dites lulus, cuman karena tes belum loh. Ini minta sama ayahnya, ayah kaya, bukan orang miskin, dia punya kebun cengkeh di Natuna sana. Nah, apa kata ayahnya? Kalau kan pakai PT joyongnya, kalau kamu pakai duit, pakai tas juga mau percuma, saya kau sekolahkan kamu jadi sarjana. So, saya menyekolahkan kamu sarjana supaya pandai cari kerja. Kalau gitu saya pandai juga masuk pegawai itu juga. Ini tidak mau dia. Ini istiqamah. Istiqamah. Diuji, iya, ada ujian. Zahirnya orang yang pakai tas bagus, tetapi dia tidak nyaman. Tidak nyaman. Buktinya apa? Ketika ada apa istilahnya mutasi, risau. Kalau kita tidak pakai tas, jangan mutasi berhenti pun tidak risau. Prinsip kita bekerja aja mau, apalagi tidak bekerja. Karena yang penting bukan PT, yang penting rezeki. Sah? Kan ya enggak? Salah satu bentuk rezeki adalah PT. Dan PT bukan hanya digaji. Sah? Kan PT bukan hanya gaji kan? Buktinya tuan-tuan yang kaya-kaya bukan karena gaji. Yang banyak gaji, sedikit gaji, rezeki. Sah? Tak percaya tuan-tuan? Saya baca data lah.
dari 10 orang kaya dunia 9 tidak sarjana. Berarti cari duit perlu sarjana? Enggak. Kalau lah sarjana itu banyak tuh. Kene-kene ratusan triliun hilang kan? Itu karena sarjana tuh. Iya. Jadi orang-orang yang kaya itu 9 dari 10 bukan sarjana. 1 cuma sarjana. Itu pun karena meneruskan bisnis ayahnya yang dulu tidak sekolah. Jadi sarjana kaya karena meneruskan bisnis ke keluarga. Paham enggak? Jadi kalau tuan-tuan nak suruh anak sekolah cari orang kaya, berhentikan dari sekarang. Lebih baik uang yang dibayarkan untuk bayar UKT itu untuk modal. Setiap dia tersungkur, kasih modal lagi, suntik modal lagi sampai berhasil. Ingat, 3 atau 9 kali gagal. Kalau sekali dah tuan-tuan bosan, berarti tuan-tuan termasuk pembuat dia gagal. Minimal 3 kali, maksimal 9 kali. Anda juga berhentilah jadi orang kaya tu. Ya, saya masih ada punya kesempatan 4 lagi insya-Allah. Kalau lah 9 kali gagal juga, berarti bukan benar-benar takdir badan nak jadi orang kaya, no, Pak. Biarlah kaya-kaya aja lah ya. Lagi lumayan kaya. Jadi walhasil kaum muslimin muslimat, karena waktu mengejar kita juga, ya, karena sekali-kali datang dapat peringatan juga. SP1, SP2. Ini saya takut kata SP3 tidak bisa masuk lagi. SP1 kan azan tadi kan, SP2 tinggal 15 menit, SP3 besok jangan datang lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi saya tidak patah semangat. Iya, asal ada waktu saya akan minta lagi datang. Iya, tidak lewat lobby mana kemarin tuh, lalu Ahmad, nanti saya sendiri akan datang ke sini. Nah, dari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi memang Islam dan orang-orang beriman tidak ada mengenal kalimat al-ya'as, putus asa dari rahmat Allah. Bukankah rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'? Dan untuk mendapatkan rahmat Allah tidak mungkin kecuali dengan ketakwaan. Dan takwa itu definisi sederhananya adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi yang antum lakukan perintahnya, yang antum tinggalkan larangannya. Kalau ada orang buat taat tapi bukan perintah Allah, jangan harap jadi orang bertakwa. Maka tidak diberikan taufik, tidak kokoh dia, jenggot aja tidak bisa dipertahankan. Sah? Apalagi akidah. Makanya ketika melenceng di akidahnya, pasti di ibadahnya juga melenceng. Ahli ta'wil di akidah mesti ahli ta'wil di ibadah. Ahli ta'wil di ibadah mesti ahli ta'wil di muamalah. Kalau sudah ahli ta'wil di muamalah, ahli ta'wil pula di adabnya. Makanya hadis benar, ayat sah benar, tetapi tidak pada tempatnya digunakan. Sah ya? Sah? Nih contoh viral yang hari ini. Ya, tentang apa yang viral hari ini? Banyak ya. Apa nih? Korupsi. Nah, kita tinggal ke korupsi dulu. Viral tentang dunia santri, sah? Masalah adab dan bayang-bayang feodalisme. Sah ya? Ya, ada yang sebagian santri atau sebagian pesantren diajarkan anak-anaknya untuk merangkak, apalagi Ustaz, ngesot, kata orang Jawa ta, ngesot ya, beringsut, bahkan ada yang sujud, ada yang mencium kaki, bahkan berebut mencium bekas duduk. Ini saya selesai nanti berebut orang cium tempat duduk saya tadi itu. Padahal ada berapa kali buang angin kan.
La haula wala quwwata illa billah. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk mengatakan atau menyinggung orang yang melakukannya. Tetapi ketika ini diungkap dan memang fakta, kita lebih cenderung melakukan pembelaan diri, baik secara ilmiah maupun secara de facto di lapangan. Buktinya gara-gara pemberitaan itu langsung ditafsirkan sebagai penistaan terhadap dunia pesantren. Sehingga lahir kadang-kadang demo-demo yang katanya orang beradab, sah, tapi ternyata banyak juga yang kurang beradab. Kenapa semangat membela dirinya lebih dominan daripada semangat memperbaiki diri? Ada yang mengancam gorok leher. Adabkah itu? Hah? Adabkah itu? Enggak. Ada yang mengatakan, mengucapkan umpatan-umpatan yang dan sebagainya, macam-macam ucapan yang tidak patut keluar dari mulut santri. Dalam keadaan marah pun Anda harus adil, ya, fil ghadabi war ridha, harus berkata adil. Apa kata adil? Itu perkataan yang baik. Jangan katakan kepada orang kecuali qaulan ma'rufa. Yang ketiga, banyak yang para buya, para kiai yang alih-alih harus introspeksi, tapi justru melegitimasi tindakan itu dengan dalil-dalil. Itu yang saya maksudkan tadi. Dalil bukan salah kadang, tetapi aplikasinya yang tidak tepat. Ada dua hadis, kemudian satu kejadian yang menjadi landasan untuk mencium kaki kiai. Satu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ali bin Abi Thalib mencium kaki pamannya Abbas, mencium kaki pamannya Abbas, dan itu tidak diingkarinya. Hadis kedua, yaitu ada dua orang Yahudi datang ke Nabi alaihissalatu wassalam, lalu menanyakan ke Nabi tentang 9 masalah, dan dijawab oleh Nabi. Setelah mendengar jawaban Nabi, mereka mengatakan, ini kami yakin engkau adalah benar-benar Nabi. Lalu kata Nabi, kenapa kalian tidak masuk Islam? Kalau kami masuk Islam takut dibunuh oleh orang Yahudi. Seorang Yahudi itu beringinan Nabi akhir zaman itu dari keturunan Nabi Daud. Nah sekarang ternyata dari keturunan Nabi Ismail. Mereka tidak mau terima, mereka rasis. Kalau kami masuk Islam nanti takut kami dibunuh. Akhirnya dia cium kaki Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi membolehkannya. Kemudian ada kisah antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kisahnya masyhur tentang hadis kafaratul majlis. Lalu Imam Al-Bukhari menunjukkan kelemahan hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim, menandakan Imam Al-Bukhari lebih ahli daripada Imam Muslim. Akhirnya Imam Al-Muslim senang disalahkan. Awak yang tidak suka disalahkannya. Orang-orang cari kebenaran siap salah. Itu semangat itu yang harus ada pada kita. Karena kalau kita tidak siap salah, tidak mau diperbaiki, akhirnya sombong menerima kebenaran, akhirnya merendahkan orang lain. Wah apa tukang jam ini, skripsi, ilmu apa, teknik dan sebagainya, bicara pula tentang agama. Akhirnya keluar hal-hal yang tidak masuk dalam masalah ilmu. Tukang jam tidak boleh berilmu. Dulu Nabi tukang gembala kambing. Lalu tukang jual kain di pasar tidak boleh jadi ulama.
Abu Hanifah adalah saudagar, Abdullah Mubarak adalah saudagar, pekebun, weh, tukang dodos, tidak boleh jadi ulama. Hah? Tonton Baba TV ya. Belajar agama baru alim katanya. Ya kalau dia belajar agama apa profesinya? Boleh. Nabi Idris tukang jahit. Imam Ahmad tukang angkat, guru kasar di pasar. Walaupun kalau dia mau, khalifah siap memberikan dia uang banyak-banyak, tapi dia tolak. Jelas ya? Jadi kadang-kadang keluar hal-hal seperti itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harusnya kita mengajak umat untuk introspeksi, sudah benar dah aplikasinya. Sekarang pertanyaannya, hadis pertama dan kedua tadi sahih atau tidak? Karena asbitil arsya summangkus. Kalau nak ngukir, siapkan papannya dulu, siapkan medianya. Kalau medianya saja tidak ada, lapuk, tidak bisa diukir. Sah? Ternyata kedua-dua hadis itu, hadis yang pertama ada Ummu Aban di situ, tidak dikenal orangnya. Kalau tidak dikenal orangnya, hukum hadisnya dhaifun jiddan. Nah, atau dhaif, artinya dhaif yang tidak bisa ditolong. Hadis yang kedua di situ ada Abdullah ibn Salimah, juga majhul. Jadi dari sisi riwayat hadisnya tidak sahih, walaupun dihasankan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hajar rahimahullah, karena Abdullah bin Salimah disebutkan dalam Thiqat Ibnu Hibban. Wallahu alam, ini kurang telitiannya Ibnu Hajar dan masalah ini atau tasahulnya. Sebab orang rawi yang disebutkan oleh Ibnu Hibban seperti kata Syekh Abdurrahman bin Yahya Mu'allim dalam At-Tankil, bahwasanya yang rawi yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dan At-Thiqat terbagi 5. 3 yang pertama ini memang thiqat, tapi 4 dan 5 itu ada rawi yang dhaif, dan Abdullah bin Salimah bagian yang keempat atau yang kelima, berarti dhaif. Tidak ngerti kami, tidak usah ngerti nanti banyak pula lawan saya nanti. Memang ini perlu belajar lagi, tapi hanya sekedar informasi. Berarti hadis yang dinisbatkan ke Nabi alaihissalam hadisnya tidak sahih. Itu hadis mencium tangan. Syekh Albani menghasankannya dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Iya, tapi di Dhaiful Jami' dia menyebutkan bahwa tambahan warijlaihi itu tidak disahihkannya. Yang disahihkan adalah mencium tangan. Dan mencium tangan memang masalah khilafiyah di antara ulama, walaupun itu babnya bab mubah, tapi tidak dianjurkan. Nanti saya sebutkan kenapa tidak dianjurkan. Kemudian Imam Al-Bukhari dan Muslim, apa benar tidak Imam Muslim mencium kaki? Yang diriwayatkan oleh, itu disebutkan oleh Imam Zahabi adalah dia minta izin ke Bukhari mencium kaki dan keningnya. Tapi Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan bahwa yang dicium oleh Muslim adalah keningnya, baina ainaihi, di antara dua matanya. Kalau ada dua mata apa roh? Hidung? Ada orang cium hidung? Wasin weh. Itu keningnya, dan itu yang sabit. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sahih hadisnya, apakah dilaksanakan seperti yang dilaksanakan di sebagian pondok itu oleh para sahabat? Paham pertanyaannya? Kalau tidak paham, saya ulang. Apakah sahabat setiap bertemu Nabi merangkak mencium kaki Nabi? Mana tuh tahu? Mana tuh tahu? Iya. Dari cara mereka bertemu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Apakah setiap bertemu sahabat dengan Nabi mencium tangan Nabi? Tidak juga. Berarti
bab ini seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dibolehkan. Artinya kalau kita mencium tangan kaki orang yang kita muliakan sekali, mak kita, ayah kita, bini kita, masuk, tapi dicintai mah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bini tidak masuk ya? Tidak boleh cium kaki bini. Mak, woi, dah lupa dia kaji. Boleh ya? Cium kaki bini. Nah, gimana Ustaz? Boleh tak? Hah? Belum tahu. Belum pengalaman. Kasih tahu lah, Mbak. Boleh kan? Hah? Nanti pulang lah. Tapi jangan depan orang ramai. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mencium kaki bini beda konteks kan? Beda konteks kan? Jadi ini bab khusus ini, bab khusus. Jadi tidak masuk dalam bab ini. Tapi tuan-tuan karena tidak mau ngangguk tadi saya katakan. Jadi Nabi SAW adalah manusia yang paling patut untuk dihormati, sah? Nah, andainya sahih tadi perbuatan siapa Ali terhadap Abbas, kemudian sahih pula perbuatan dua orang Yahudi terhadap Nabi SAW, paling-paling hanya menunjukkan boleh. Artinya bila saya melihat salah seorang ustaz mencium kaki ibunya, tapi jangan kaki bininya depan saya, sebab berbahaya. Nah, tidak paham rupanya, masih di bawah umur semua nampaknya, atau sudah ngantuk. Ini gara-gara jam 8 nih ya masalah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, maka saya tidak ingkari, karena itu boleh andai hadisnya sahih. Tapi karena saya mengatakan hadisnya tidak sahih, saya akan ingkari. Jelas? Apalagi kalau dia cium kaki saya. Kalau ada tuan-tuan nak cium kaki saya, tolong jangan. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jelas? Ini sama babnya dengan Nabi kalau buang air biasanya duduk apa jongkok? Jongkok ya, maka WC duduk ditiadakan ya. Karena lebih dari 60% penyakit yang berdarah itu apa namanya? Nah, wasir di Amerika diteliti orang akibat WC duduk. Apalagi Indonesia tidak patut WC duduk. Buktinya banyak sepatu naik. Sahih. Itu bahaya lagi. Itu sangat berbahaya. Yang kedua, banyak bekas kuning-kuning di situ. Siapa yang mau duduk? Karena WC kita banyak WC basah. Orang barat banyak WC kering. Saya pernah masuk di WC sebuah hotel, sampai ke dalam WC-nya pakai karpet. Harum pula. Jadi WC-nya lebih harum dari kamar tidur kita. Kalau WC kita kan enggak kan, dari jarak 5 meter dah aroma luar biasa. Tadi mampir amatnya dari jauh, lain bau rusak nih. Nah, jadi subhanallah, Nabi SAW selalu buang hajat besar atau kecil sambil jongkok. Lalu diriwayatkan hadisnya sahih dan tidak diragukan oleh Sahih Bukhari, beliau pernah buang hajat berdiri. Pertanyaannya, boleh tidak buang hajat berdiri? Hajat kecil, hajat besar? Kalau hajat besar, kalau betul berdiri bahaya. Nah, kalau kelihatan sama orang kena cap nanti. Dah. Andainya kita temukan saudara kita buang hajat berdiri, dan saya sering menemukan para ustadz juga ya, orang-orang besar. Ya saya tidak apakan, karena Nabi juga pernah berdiri. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, ayo anak-anak kencing berdiri, boleh?
Ini sama dengan yang tadi. Paham? Pahamnya? Mencium tangan menurut sebagian ulama boleh, tetapi tidak dianjurkan. Paham? Sama babnya tadi dengan buang hajat kecil, boleh sambil berdiri. Jadi kalau dilakukan secara spontanitas tanpa dibudayakan silakan. Tapi kalau jadi prosedur tetap, protap sebuah pondok, ini perlu dievaluasi. Jadi kalau tonton nanti cium tangan saya, ya saya tidak larang. Cuman kalau saya suruh tonton begini, tepuk tangan saya. Paham maksud saya? Bagi yang mencium tidak ada masalah. Tapi bagi yang mencium berbahaya. Paham tak? Bagi yang mencium karena dia yang menghormati saya. Tapi bagi saya yang dicium berbahaya. Apa sebab berbahaya? Jadi keenakan nanti. Jadi kesenangan. Wih, awak dielu-elukan orang, dimuliakan orang, ada ujub, ada riya. Sah? Makanya sepakat ulama kalau yang dicium, yang minta dicium tidak boleh. Nah sekarang pelaksanaannya gimana? Kalau sempat kiai tidak dicium, marah nggak dia? Woi, tanya loh. Kalau kiai tidak dicium tangannya bersalaman dengan, marah nggak dia? Marah nggak? Nah, kecuali ada tempelnya. Tidak paham ya? Salam tempel. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi orang mencium dengan spontanitas boleh menurut sebagian ulama, tapi bukan dijadikan tradisi atau suatu SOP, standar operasional, sistem apa standar prosedur. Dan ini yang terjadi di sebagian pondok pesantren. Jadi sebenarnya saya mengajak, daripada kita marah dan membuat pembelaan diri, maka sebaiknya mengevaluasi. Karena ada yang menukil dari Syekh Utsaimin, Masya Allah, pas yang begini nukil Utsaimin, pas akidah tidak terimanya Syekh Utsaimin, ya, yang begini-begini dinukilnya, dikiranya awak tidak tahu. Kan bahasanya memberitahu anda kan, ya, kami udah lama tahu tuh. Sebab saya walaupun tidak murid Syekh Utsaimin, sering juga hadir di majelis beliau. Tapi saya tidak bisa mengatakan murid, karena saya sekali-sekali aja pas lagi kajian di Ramadan atau dia kunjungan ke Madinah. Ini tidak murid dulu ya. Sah, hanya menjadi hadir di majelisnya. Dan saya lihat bahkan dia mau dicium tangan aja beliau tidak mau. Apalagi orang sujud-sujud di situ. Jadi ketika dia katakan boleh, maksudnya bila kita lihat orang mencium kaki orang tuanya atau syekhnya, kita tidak mengingkari. Tapi apakah murid-murid Utsaimin setiap ketemu dicium kakinya? Tidak. Banyak yang ngesot di majelisnya? Tidak. Jadi pengambilan dalil yang antum sebutkan itu keliru. Pahamnya? Paham? Itulah pentingnya kita belajar kepada Nabi dan sahabat bagaimana mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah. Itu tuh namanya dakwah ila manhaji as-salaf. Jelas? Jadi seperti apa yang dilakukan oleh mereka dengan Nabi SAW. Ini mohon maaf nih, saya kalau kuliah melebihi waktu didenda. Kalau di sana semenit 1000. Nah, di sini naik pula pajak di sini ya. Nanti dia mau mahasiswa saya. Nah, kalau saya terlambat semenit 1000. Tidak ada aturan pribadinya itu. Ya, aturan pribadi. Kalau lebih sedenda juga diri saya. Kadang banyak doa bisa pun deh. Bodoh gaji, tapi begitulah. Ini mohon maaf kalau terlalu panjang ya. Alhamdulillah SP3 belum jatuh, baru SP1 dan SP2. Karena waktu yang sudah lebih, maka mudah-mudahan yang panjang ini, saya tidak bilang pendek lagi, yang panjang ini ada manfaatnya. Semua yang benar semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
dan ada yang salah, itu kelemahan saya, mungkin dari syaitan, maka kepada Allah SWT saya mohon diampuni, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan mohon dimaklumi dan diberikan maaf dan kerelahan hati. Jangan gara-gara ini putus pula silaturahmi. Nah, berdendam pula sampai akhir kiamat nanti. Ya, oleh sebab itu dari sekarang saya mohon maaf ya. Ya, minta tolong dilepas pergi dengan hati yang suci, kepala dingin, hati yang suci, muka yang jernih. Sebagaimana saya disambut dengan senyum nanti, lepas pula dengan senyum dan doa. Mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.